Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Pak Guru. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Ya baik anak-anak. Kalau Pak Guru bilang selamat pagi anak-anak, jawabnya anak-anak pagi luar biasa. Siap Pak Guru. Ya kita ulang. Ya Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Tepuk tangan. Pelajaran kita absen dulu ya. Oke Pak Guru. Kaco, Hadir Pak Guru. Kajol, Hadir Pak Guru. Joni, Hadir Pak Guru. Topan, Hadir Pak Guru. Noto, Hadir Pak Guru. Asmi, Ismi opa. Ya, hadir Pak. Ya. Mas Men. Hadir Pak Guru. Kartono, Apa? Oh, Hadir. Kirain kita hadir tadi. Putri, Hadir Pak Guru. Hamkais, Nggak hadir Pak Guru. Alfa Pak Guru. Siti, Hasna, Alfa Pak Guru. Sudah hadir. Maimuna, Sakit. Hadir. Sakit. Marful, Apa Pak Guru? Dola. Apa? Apa Pak Guru? Berarti pada hari ini 2 orang yang sakit, kemudian 3 orang yang alfa. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa dulu. Di sini siapa ketua kelasnya? Ya, ketua kelas silakan maju di depan untuk memimpin doa. Oke Pak Guru. Maju Kacau. Kita kacau. Ya, baik anak. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran Pak Guru ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Iya. Doa sebelum belajar. Iya Pak. Baik. Berdoa dimulai. Rabbi sali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya baik anak-anak, kita mulai pembelajaran ya. Ya, Guru. Mohon fokus di depan. Ya, Guru. Kita mendengarkan materi apa saja Bapak yang saya sampaikan pada pagi hari ini ya. Ya, Guru. Dalam pembelajaran ini ada 3 item yang saya bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, manfaat media pembelajaran. Ada yang tahu manfaat dari media pembelajaran anak-anak? Tidak. Pak Guru. Ya baik, mohon dengar, saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Dalam manfaat media pembelajaran ini ada 2 item. Yang pertama, mengajar akan menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Nah, kemudian yang kedua, mana materi pembelajaran akan lebih jelas sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan siswa untuk lebih menguasai tujuan dan pembelajaran. Dalam kedua item ini sangat bermanfaat bagi media pembelajaran. Kemudian yang kedua, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip memilih media. Iya Pak Guru. Apakah anak-anak ada yang tahu tentang prinsip-prinsip untuk memilih media pembelajaran? Tidak ada Pak Guru. Ya baik, mohon fokus di depan. Dalam memilih prinsip-prinsip memilih media pembelajaran ini ada 2 item juga. Yang pertama, harus diketahui dengan jelas media itu dipilih untuk tujuan apa. Iya Pak Ya, Guru. Pak Guru. Kemudian yang kedua, pemilihan media harus secara objektif, bukan semata-mata didasarkan atas kesenangan guru atau untuk hiburan saja. Iya Pak Iya Pak Guru. Guru. Kemudian poin yang ketiga, sebutkan dan jelaskan karakteristik media.
Nah, siapa saja yang tahu tentang karakteristik media? Anak-anak? Tidak tahu Pak Guru. Tidak tahu Pak Guru. Ya baik, mohon fokus di depan dalam menjelaskan karakteristik media ini ada 7 item. Iya Pak Guru. Yang pertama, tujuan pembelajaran harus jelas. Kemudian materi yang disajikan sesuai dengan kompetensi sesuai dengan media yang kita pilih. Iya Pak Guru. Kemudian yang ketiga, alur proses pembelajaran harus jelas. Alur proses pembelajaran harus jelas. Pembelajaran ini diarahkan kemana gitu. Iya. Pak Guru. Kemudian yang keempat, petunjuk penggunaan media harus jelas, seperti bahan dan materinya Iya Pak Guru. harus sesuai dengan materinya, harus sesuai dengan bahan, dan juga bahan harus sesuai dengan materi. Materinya Pak Guru. Kemudian yang kelima, dapat dioperasi dengan jelas. Nah, media yang kita buat itu harus mampu kita merealisasikan terhadap anak didik kita gitu, seperti adik-adik ini. Iya Pak Guru. Kemudian yang keenam, konsep harus jelas. Nah, konsep yang kita buat terhadap media itu harus jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Gitu. Iya Pak Guru. Kemudian yang ketujuh, terdapat kesimpulan dan latihan harus disertakan. Nah, yang terakhir ini, setelah anak-anak mendengarkan materi ataupun media yang saya paparkan di depan, dari kesimpulan terakhir ini, Bapak harus memberikan latihan ataupun pertanyaan terhadap anak-anaknya, Iya Pak Guru. supaya seberapa sih kemampuan anak-anak ini menangkap ataupun memahami materi yang Bapak jelaskan di depan ini. Iya Pak Guru. Kemudian yang terakhir, yang keempat, sebutkan dan jelaskan model perencanaan penyusunan media yang efektif. Nah, dalam penyusunan media yang efektif ini ada 6 item. Yang pertama, analisis pelajar. Analisis pelajar ini, pelajar harus mengetahui guru harus mengetahui seberapa jauh sih tingkat kepemahaman siswa gitu Ya, dalam memilih model ataupun media pembelajaran itu. Kemudian yang kedua, nyatakan objektif atau mengenai keadaan yang sebenarnya. Contohnya contohnya seperti ini anak-anak. Nah, ini adalah kenyataan yang sebenarnya atau yang berbentuk material gitu. Iya Pak Iya, Guru. Seperti media ini. Ini contoh sederhananya. Paham anak-anak? Iya Pak Guru. Kemudian yang ketiga, pilih keadaan media dan bahan. Dalam pemilihan pemilihan materi dan bahan itu harus mampu dikuasai oleh siswa. Kemudian bahan dan materi ini harus sesuai, tidak boleh melenceng. Iya Pak Guru. Pak Guru. Kemudian yang keempat, kegunaan materi dan bahan. Kegunaan materi ini dan bahan ini adalah termasuk dari kategori pembuatan media. Kegunaan materi ini bagaimana dalam yang berbentuk bahan ataupun yang berbentuk materi ini harus dijelaskan melalui materi. Nah, kemudian bahan. Contohnya sebuah benda. Sebuah benda ini sebelum Bapak menjelaskan apa maksud dari benda ini, pasti anak-anak belum paham, belum tahu kan? Iya Pak Guru. Kan belum dijelaskan. Ya. Kemudian yang kelima, libatkan pelajar. Nah, di sini dalam pembuatan media ini harus ada yang namanya kompetensi dasar ataupun proses awal
dalam pembuatan media ini untuk bagaimana guru itu bisa memahami ataupun membaca keadaan siswa gitu. Kemudian yang keenam, pembahasan materi. Nah, yang terakhir ini pembahasan materi. Setelah kita melangkah dari kelima item ini, yang keenam itu pembahasan materi. Izin Pak Guru. Ya, Mau ke WC? ya silakan. 5 menit ya. Ya Pak Guru. Ya, dari penjelasan Bapak Guru barusan yang menjadi pertanyaannya si Tony, apakah anak-anak paham dari penjelasan Bapak barusan? Paham. Ya, terima kasih anak-anak. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, ada lagi yang bertanya? Tidak ada Pak Guru. Ya baik, kita akan menutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.